Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai implikasi dan pengaruh perkembangan fisik dan motorik untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Evita Soraya MPD. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvi Selarahmah dengan NIM 11056242020, Siti Muzalifah dengan NIM 11056242030, dan Alivia Davina Hidayat dengan NIM 11056242038. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dari perkembangan fisik dan motorik, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik, serta implementasi ke kehidupan. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai perkembangan fisik akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan fisik dan motorik. Sebelumnya, apa sih pengertian dari perkembangan fisik maupun motorik? Jadi, untuk perkembangan fisik akan dijelaskan oleh saya. Perkembangan fisik itu merupakan sebuah perubahan ataupun pertumbuhan pada tubuh seseorang yang tidak hanya mencakup pada ukuran tubuh, tetapi juga pada perkembangan otak dan sistem saraf, perkembangan motorik kasar juga halus, kematangan organ, dan sistem tubuh. Untuk pembahasan mengenai perkembangan motorik akan dibahas oleh Alivia. Kepada Alivia dipersilakan. Selanjutnya, perkembangan motorik. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan motorik itu? Jadi, perkembangan motorik merupakan sebuah aspek perkembangan yang terjadi pada sistem saraf-saraf dan otak kita untuk mengendalikan sebuah gerakan yang akan kita lakukan. Jadi, motorik itu terbagi menjadi dua jenis berdasarkan otot-otot yang mempengaruhinya. Ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, perbedaannya apa? Apa aja sih otot-otot yang kerja di motorik kasar dan motorik halus itu? Akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan berpindah ke pembahasan mengenai perbedaan antara motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar sendiri, ini merupakan kemampuan gerak untuk mengkoordinasikan otot-otot besar seperti otot lengan, dada, dan kaki. Biasanya penggunaannya itu untuk aktivitas yang berpindah ataupun menetap seperti berlari, berjalan, melompat, menendang, dan menangkap. Sedangkan untuk motorik halus ini tuh merupakan gerakan yang mengkoordinasikan antara otak, otot-otot halus di mata maupun di jari-jari tangan. Kegiatannya itu bisa berupa seperti kegiatan merobek, menarik, dan juga meremas. Saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Yang pertama itu ada keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat gizi dan kesehatan, yang kelima status sosial dan ekonomi, dan yang keenam gangguan emosional. Beralih ke yang pertama, keturunan, di mana gen ataupun faktor bawaan dari orang tua seperti tinggi badan, warna kulit itu tuh dapat mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Lalu yang kedua, lingkungan, kondisi tempat anak tumbuh, tinggal, kualitas udara, ruang bermain, dan kebersihan sekitar itu dapat mempengaruhi juga perkembangan fisik seseorang. Nah, yang ketiga, jenis kelamin, di mana laki-laki dan perempuan itu mengalami kecepatan perkembangan yang berbeda, di mana perempuan umumnya lebih cepat mengalami perkembangan dibandingkan laki-laki. Lalu yang keempat, gizi dan kesehatan. Jadi asupan nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik itu juga sangat penting untuk pertumbuhan optimal seseorang. Yang kelima, status sosial dan ekonomi. Jadi keluarga yang berkecukupan itu lebih cenderung mampu untuk menyediakan makanan sehat, fasilitas medis yang baik, dan juga stimulasi fisik yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga-keluarga dari penghasilan yang rendah. Lalu yang terakhir, gangguan emosional. Jadi anak-anak yang sering stres, trauma, ataupun kurang kasih sayang itu bisa mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya.
Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik akan dijelaskan oleh Alivia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama itu ada usia. Oke, yang pertama ada usia. Usia itu mempengaruhi banget karena kemampuan anak berkembang sesuai dengan usianya. Yang kedua ada pemberian stimulasi. Pemberian stimulasi yang tepat dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan anak dan dilakukan secara berkelanjutan akan sangat membantu anak dalam proses perkembangan motoriknya. Yang ketiga ada faktor fisik. Fisik ini sangat mempengaruhi karena anak yang memiliki fisik yang baik akan lebih mampu untuk mengoptimalkan perkembangan motoriknya. Yang keempat ada faktor genetik. Anak-anak dengan genetik yang baik atau tanpa penyakit genetik bawaan akan lebih mampu untuk mengoptimalkan perkembangan motorik yang mereka miliki. Selanjutnya yang kelima itu ada lingkungan. Lingkungan yang baik dan suportif akan sangat-sangat membantu anak dalam mengembangkan potensi motorik yang mereka miliki. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi fisik motorik dalam pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan menulis. Perkembangan motorik yang baik berkolerasi dengan kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan belajar formal. Anak yang memiliki kemampuan motorik halus yang baik cenderung lebih mudah untuk menulis, menggambar, dan melakukan kegiatan kelas lainnya. Karena kemampuan motorik halus berhubungan erat dengan keberhasilan awal anak dalam membaca dan menulis. Selanjutnya adalah keterampilan berolahraga. Motorik kasar berkaitan erat dengan kemampuan anak dalam melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, seperti berlari, melompat, atau melakukan gerakan senam. Selain manfaat fisik, olahraga juga memberikan nilai sosial yang penting, seperti kerjasama dalam tim, sportivitas, dan pengendalian emosi saat menang atau kalah dalam sebuah permainan. Kemandirian. Kemampuan motorik yang baik dapat membantu anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Anak yang terbiasa menggunakan otot-otot halus dan kasarnya secara terkoordinasi akan lebih mampu melakukan tugas-tugas seperti memakai sepatu, mengancingkan baju, makan sendiri, merapikan barang pribadinya, dan membawa tas. Hal ini penting karena kemandirian merupakan bagian dari pembentukan karakter dan tanggung jawab anak. Next adalah meningkatkan konsentrasi. Aktivitas fisik yang rutin dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga membantu fungsi kognitif seperti perhatian dan fokus. Anak yang aktif secara fisik cenderung lebih siap menerima pelajaran karena merasa lebih segar dan tidak cepat merasa jenuh. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan diri. Keberhasilan anak dalam melakukan aktivitas fisik atau lainnya, baik itu dalam bentuk permainan maupun olahraga, dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Anak akan merasa bahwa ia mampu dan berhasil, sehingga kepercayaan dirinya akan meningkat. Yang terakhir ada meningkatkan koordinasi. Koordinasi antara mata dan tangan atau keseimbangan tubuh berkembang melalui berbagai aktivitas seperti menari, bermain bola, melipat kertas, dan menggambar. Kegiatan ini memperkuat hubungan antara fungsi visual dan gerakan otot yang sangat penting dalam proses belajar seperti menulis, membaca, dan aktivitas seni lainnya. Koordinasi yang baik membuat anak lebih siap mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar. Selanjutnya adalah peran orang tua dan pendidik. Yang pertama, memberikan aktivitas menyenangkan untuk motorik halus. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam menyediakan aktivitas yang melatih keterampilan motorik halus anak. Kegiatan seperti menggambar, mewarnai, menulis, dan melipat kertas tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu memperkuat kontrol otot-otot kecil di tangan. Penting juga untuk memberikan alat-alat yang sesuai dengan mereka agar mereka merasa nyaman saat belajar. Yang kedua adalah mengajak anak bermain di luar rumah. Aktivitas luar ruang sangat bermanfaat untuk perkembangan motorik kasar. Permainan seperti menangkap bola, berlari, bermain perosotan, atau bersepeda dapat merangsang otot-otot besar anak. Selain itu, bermain di luar rumah juga mendukung pengembangan sosial karena anak belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya.
Yang ketiga, memberikan tanggung jawab sederhana. Melatih tanggung jawab dapat dimulai dengan tugas-tugas sederhana seperti membereskan mainan, menyapu, atau menyusun buku. Kegiatan ini bukan hanya melatih kemandirian dan tanggung jawab, tetapi juga membantu koordinasi motorik dan pembiasaan terhadap rutinitas yang teratur. Yang keempat, ada melatih kemandirian anak. Membiasakan anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri sangat penting. Aktivitas seperti mandi sendiri, memakai baju, dan membawa tas ke sekolah melatih anak untuk mengendalikan dirinya sendiri, serta memperkuat keterampilan motoriknya. Dalam proses ini, anak juga belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kelima, ada memberikan pujian dan dorongan positif. Setiap keberhasilan anak, sekecil apapun, perlu mendapatkan penguatan positif. Pujian dan dorongan akan membuat anak merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk mencoba dan belajar hal baru. Sikap suportif ini juga membantu memperkuat hubungan emosional antara anak dan orang dewasa di sekitarnya. Dan yang terakhir, ada mengajarkan keterampilan dasar dengan sabar. Dalam proses mengajarkan keterampilan dasar seperti mengikat tali sepatu, menulis, atau makan sendiri, dibutuhkan kesabaran dari orang tua dan guru. Instruksi yang jelas, pengulangan yang konsisten, dan pendekatan yang penuh kasih akan membuat anak lebih mudah memahami dan melakukannya dengan percaya diri. Selanjutnya ada beberapa solusi yang dapat kami berikan bagi para pendidik untuk membantu pengoptimalan perkembangan fisik dan motorik anak di sekolah. Karena selain peran orang tua di rumah, sekolah juga berperan penting dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Nah, solusi yang pertama itu ada menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan mendukung aktivitas siswa. Yang pertama itu seperti lapangan bermain, alat olahraga, serta permainan motorik kasar maupun halus. Nah, fasilitas ini harus aman dan terawat dan mudah diakses oleh para siswa. Selanjutnya ada mengintegrasikan kegiatan fisik dalam rutinitas harian. Misalnya melalui senam pagi, jadwal olahraga yang teratur, dan permainan aktif ketika istirahat. Selanjutnya, guru dapat memberikan pelajaran melalui metode pembelajaran aktif seperti belajar sambil bergerak, permainan edukatif, atau pembelajaran keluar kelas. Hal ini tidak hanya menstimulasi motorik, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya, guru bisa membangun relasi atau kerjasama dengan para orang tua agar kegiatan yang telah dilakukan di sekolah ini bisa berlanjut dan diperkuat di rumah. Terakhir, sekolah juga harus memperhatikan keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu istirahat, serta memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan gaya hidup sehat kepada peserta didik. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar kognitif saja, tetapi juga menjadi sebuah wadah untuk tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dengan menyediakan lingkungan yang aktif, aman, dan menyenangkan, sekolah berperan besar dalam membentuk anak-anak yang sehat, cekatan, dan percaya diri. Karena gerak merupakan fondasi awal dari setiap kegiatan proses belajar. Itu tadi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.